selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Sinti Angelina Manurung. Saya dari Administrasi Publik A1 dari Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah sistem operasi Linux. Latar belakang, penggunaan sistem informasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer memiliki keunggulan terdiri dari pemakaiannya. Sebagian besar pemakaian dalam hal ini, user dewasa ini membutuhkan sistem operasi yang lebih mudah digunakan dalam pengoperasian serta bebas biaya untuk mendapatkan legal aktif sistem operasi yang dipakai dan open source ketimbang dengan menggunakan sistem operasi yang memerlukan lisensi meski sudah tidak asing lagi digunakan. Penggunaan sistem operasi bersifat open source memiliki keunggulan utama, di antaranya dapat secara gratis atau bebas di-download, dan sampai sekarang masih bebas dari segala serangan virus, serta sistem operasi yang lebih stabil dan masih banyak keunggulannya. Perkembangan ini seiring dengan kebutuhan akan sistem operasi yang mumpuni di bidangnya. Sistem operasi yang bersifat user-friendly merupakan salah satu faktor untuk mencapai tujuan. Mengingat begitu besar pengaruh penggunaan sistem operasi terhadap kebutuhan user, maka perlu dipertimbangkan suatu keputusan dan dalam memiliki sistem operasi yang akan dipakai guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, tim penulis tertarik untuk membahas suatu sistem operasi Linux. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dari penulisan makalah ini, pertama, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang sistem operasi Linux. Kedua, penulis dapat menjelaskan tentang prinsip dasar sistem operasi Linux. Dan ketiga, ingin membagi informasi tentang Linux kepada teman-teman. Oke, masuk kita pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Ia menulis Linux sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Baru pada tanggal 14 Maret 1994 versi 1.0 mulai diluncurkan, dan hal ini menjadi tonggak sejarah Linux. Linux merupakan klon dari Unix yang telah diport ke beragam platform antara lain Intel 80x86, Alpha AXP, MIPS, Speech, PowerPC, dan sebagainya. Linux termasuk sistem operasi yang didistribusikan secara open source, artinya kode sumber Linux diikut sertakan sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan dengan mudah. Selain itu, Linux dikembangkan oleh GNU. Linux dapat digunakan untuk berbagai keperluan, contohnya seperti jaringan, pengembangan software, dan sebagai end-user platform. Selain ini, Linux menjadi sistem operasi yang menjadi banyak perhatian karena kecanggihan dan harganya yang relatif murah dibanding sistem operasi yang lain. Istilah Linux atau GNU, Linux juga digunakan sebagai rujukan kepada seluruh distro Linux, yang di dalamnya selalu disertakan program-program lain yang mendukung sistem operasi ini. Oke, kita masuk ke sejarah Linux. Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasi dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tenenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991. Linux mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02, yang hanya dapat menjalankan shell, bash, dan GCC. Karena kernel Linux dikembangkan dengan usaha independen, banyak aplikasi yang tersedia. Sebagai contoh, C-Compiler menggunakan GCC dari Free Software Foundation atau GNU Projects. Sekarang ini, banyak aplikasi Linux yang dapat digunakan untuk keperluan kantor, seperti untuk spreadsheet, word processor, database, dan program editor grafik yang memiliki fungsi dan tampilan seperti Microsoft Office, yaitu Star Office. Selain itu juga sudah tersedia versi Corel untuk Linux dan aplikasi seperti MATLAB yang pada Linux dikenal sebagai Scilab. Distro adalah bundle dan kernel Linux beserta sistem dari Linux, program instalasi, toolboxes, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Sebuah bagian penting dalam sistem operasi FreeBSD adalah koleksi ports yang saat ini memiliki jumlah 8,633 buah dari aplikasi Unix yang populer digunakan. Mad-Red Linux atau Madriva merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium. Kalau komputer kita menggunakan Pentium ke atas, umumnya Linux bisa jalan lebih cepat dengan Madrakesh. Sunrose Linux adalah sebuah distro Linux yang berdasarkan pada sistem KDE.
Tampilannya sangat mirip dengan Microsoft Windows. Jadi apabila dioperasikan sangat mudah dan nyaman. Saat ini, Sunrise telah mencapai versi 4. Alamat situs resmi internet mereka adalah Ubuntu Linux. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis pada Debian. Proyek Ubuntu disponsori oleh Canonical Ltd. Namun, Ubuntu diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan. Versi terbaru adalah 8.0.10 dengan beberapa kelebihan, yaitu settingan Network Manager lebih mudah, dapat membuat startup disk di USB flash disk, on-mount media lebih mudah, versi desktop GNOME 2.24.1. Lanjut, kelebihan Linux. Kelebihan Linux, sebuah paket distribusi Linux mempunyai banyak aplikasi dan dapat diperoleh harga murah, bahkan dapat diduplikat dan masih tetap legal. Oleh karena itu, jaringan sekali Linux mengalami kondisi errors dan apabila terjadi maka penyebab utamanya aplikasi yang berjalan di Linux atau perangkat keras yang rusak. Kestabilan Linux sudah teruji dan pengukurannya masa hidupnya didasari oleh minggu atau bulan dan bukan lagi jam atau hari. Tetapi, hal di atas telah berubah dengan cepat karena sudah banyak usaha yang mempermudah penggunaan Linux seperti yang dikembangkan oleh KDE dengan tampilan ala Windows-nya dan GNOME yang memungkinkan tampilan GUI Linux yang indah dapat diubah sesuai kehendak penggunanya. Dengan semakin diterima Linux di kalangan pengembangan komputer, maka semakin banyak pula perusahaan ataupun jasa-jasa dukungan teknis untuk Linux. Kuatnya mitos, makin mahal harganya makin bagus produknya. Sangat memojokkan Linux sebagai sebuah sistem operasi yang murah dan dapat diandalkan. Tetapi dengan tujuan perusahaan perangkat lunak dan keras terkenal seperti Netscape, O'Reilly, Informix, bahkan Intel dalam melakukan pengembangan Linux dan aplikasinya, maka dapat dipastikan dalam waktu dekat Linux dapat menduduki posisi yang sangat diperhitungkan untuk diinvestasikan dan digunakan sebagai tulang punggung perusahaan. Linux saat ini merupakan salah satu sistem operasi yang perkembangannya paling cepat. Masalah utama yang dihadapi Linux adalah interference yang berupa teks, tetapi keadaannya ini sudah mulai berubah dengan kehadiran KDE dan GNOME. Keduanya memiliki tampilan desktop yang memiliki sehingga mengubah persepsi dunia tentang Linux. Jika melihat ke depan, kemungkinan Linux akan menjadi sistem operasi yang paling dominan, bukan salah satu hanya hal yang mustahil, karena semua kelebihan dan yang dimilikinya, setiap hari semakin banyak orang dunia yang mulai berpaling ke Linux. Perbedaan mendasar Linux, suatu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga, karena Linux itu tersedia secara bebas di internet. Berbagai vendor telah membuat suatu paket distribusi yang dapat dianggap sebagai berbagai versi keemasan Linux. Perbandingan Linux dengan yang lain. Perbandingan Linux terhadap sistem operasi lain, Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang sebenarnya diturunkan berdasarkan fungsi kerja Unix atau Unix compatible dengan Linux pada level sistem call. Ini berarti sebagai besar program yang ditulis untuk Unix atau Linux dapat direkompilasi dan dijadikan pada sistem lain dengan perubahan minimal. MS-DOS memiliki kemiripan dengan Linux, yaitu file sistem bersifat hierarkis. Juga MS-DOS juga memiliki dukungan yang baik agar dapat berinteroperasi dengan sistem operasi lainnya, termasuk tidak tersedia perangkat lunak network, program pengembangan, dan program utilitas yang ada dalam Linux. Microsoft Windows menawarkan beberapa kemampuan grafis yang ada pada Linux, termasuk kemampuan networking, tetapi memiliki kekurangan yang telah ada pada MS-DOS. Windows NT juga tersedia untuk digital alpha dan juga prosesor x86 juga memiliki beberapa kekurangan yang telah pada MS-DOS. Waktu untuk menemukan suatu bug dalam suatu sistem operasi ini tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Perbedaan Linux dan WinNT. Perbedaan Linux dan WinNT perbedaannya. Suatu persoalan menarik, kebanyakan pihak berpendapat sistem server NT adalah bagus dan multi-user atau multitasking, tetapi sebabnya fakta ini tidak benar. Bagaimana dengan software, install dan lainnya? Berbeda dengan Linux, jika Anda add akun shell and boleh install, copy, delete, uninstall, execute, dan lain-lain, membuka sebuah mesin dengan prosesor 486 dengan 8 MB RAM, menjalankan tugas server web dengan WinNT,
Tapi dengan Linux, tentu mampu. Minimum requirement NT adalah 386, tetapi pikir logika, takkan bisa jalan sampai memakai 386 per 486 untuk server, tapi kalau untuk memakai Windows, sanggup membeli Pentium 4 dengan 256 MB RAM, itu pun cuma untuk main game saja. Menginstal program di Linux, mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana cara menginstal program di Linux, namun ada baiknya saja menambahkan catatan saya pada blog ini. Pada dasarnya, di Linux memiliki beberapa macam cara menginstal software, dan biasanya setiap distro juga memiliki cara berbeda dalam menginstal sebuah program. Mengkomplain dan install program dari Shorty. Cara menginstal program Linux di Linux. Pertama, mengompli dan install program dari Shorty. Kedua, menginstal program berekstensi RPM dari Red Hat Packard Manager. Ketiga, menginstal program menggunakan apt-get bawaan Debian. Kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux. Pertama, itu kita masuk dengan kelebihan. Pertama, Anda tidak perlu membeli Linux OS dan mengeluarkan uang yang mahal untuk membeli CD Windows yang original. Kedua, Anda tidak perlu takut untuk di-sweeping atau dirajia software karena Linux free. Ketiga, Anda telah membantu mengurangi pembajakan software dan tidak perlu membeli lisensi atau keygen. Dan yang keempat, apakah Anda suka internet? TCP atau IP protokol dibangun untuk UNIX komputer atau Linux. Kelima, sedangkan Windows hanya embrace TCP atau IP sebagai protokol asli dari Windows 2000. Next, tidak perlu di-fragment Linux selalu untuk selamanya. Linux lebih aman karena Linux memiliki filosofi menjalankan proses pada tingkat terendah. Kita masuk dari kekurangan Linux. Pertama, ada user banyak belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka lebih terbiasa menggunakan Windows. Kedua, dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Jika ingin melihat daftar-daftar hardware yang mendukung Linux, silakan dilihat di website di bawah ini. Ketiga, instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. Keempat, bagi administrator sistem perlu belajar dahulu karena belum terbiasa dengan Unix Lite. Kesimpulan dari makalah yang saya buat, Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan dengan berbagai platform termasuk proses Intel 386 dan yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Dan yang terakhir, saran, cobalah untuk menggunakan sistem operasi Linux dan beralih dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux.